Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa, Ustadz Heru Kusuma Hadi LCMPDI. Mudah-mudahan dapat memberikan pencerahan kepada kita semua. Amin. Amin ya Rabb. Ustadz Heru, saya ada pertanyaan Ustadz. Ini yang juga mungkin menjadi pertanyaan banyak orang, terutama bagi kalangan seperti saya, seorang jomblo ini. Saya ini jomblo, Ustadz. Oh gitu ya. Seharusnya sebentar lagi sudah masuk waktu pernikahan, usia pernikahan itu. Nah, oke. Nah, tapi ada pertanyaan yang klise sebetulnya, tapi masih menjadi problem sampai sekarang. Mau menikah, tapi kondisinya seperti belum siap, baik dari segi finansial, dari segi keilmuan, dan segala macam. Nah, lalu solusinya gimana, Ustadz? Saya seorang jomblo, kepingin menikah, ada keinginan untuk menikah, tapi dengan kondisi masih yang saya rasa juga belum siap. Orang-orang mungkin melihat juga belum siap. Nah, lantas pertanyaannya solusinya bagaimana? Lalu dikatakan siap itu sampai batas mana sih? Ini dikatakan siap, ini dikatakan belum siap, itu Ustadz. Sehingga bisa menjadi pijakan langkah gitu, Ustadz. Oh, saya siap, saya nikah. Oke, baik. Terima kasih Mas Jilan. Ingin menyapa teman-teman dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ya memang yang namanya single itu lebih banyak dilematisnya hidupnya. Betul. Karena apa? Karena sisi menikah itu suatu urusan yang diatur dalam Islam, tapi sifatnya kebanyakan itu mendasar kondisi. Iya, betul. Maka kan hukum fikih itu sendiri untuk nikah kan sampai pada hukum ada wajib, ada sunnah, ada mubah, ada makruh, ada haram, yang semuanya ini berbeda-beda. Kalau kamu siap, tapi kemudian engkau tidak nikah, nanti engkau terjumus kepada kemaksiatan, maka itu hukumnya wajib. Ya, kalau tidak khawatir dilaksanakan berdosa. Tapi ada juga hukum nikah itu yang sunnah. Kamu belum siap, tapi ketika kamu tidak nikah, tapi kamu masih bisa menjaga diri, maka hukum nikah berubah agak turun sedikit sunnah. Karena dia bisa menjaga dirinya supaya nggak kena maksiat. Karena kebanyakan teman-teman itu sebenarnya sudah siap 50% sebenarnya. Sudah siap 50%. Kenapa? Begini teman-teman. Parameter kesiapan sosok laki-laki atau perempuan untuk bisa menikah itu sebenarnya sangat sederhana, kata Rasulullah dalam sabda mulianya sallallahu alaihi wasallam, itu adalah ba'ah. Manis tato aminkum al-ba'ah. Barang siapa yang memiliki kata ba'ah dalam dirinya, maka dia sudah memiliki kesiapan. Ba'ah itu secara umum dijabarkan ada dua, kemampuan finansial dan kemampuan secara sisi biologis. Pertanyaan saya, sisi biologis pasti semuanya sudah memenuhi ya. Mulai usia balik sudah ya. Ada yang mimpi, ada yang mandi, macam-macam lah. Jadi anggap saja kalau dari dua pilihan ini sebenarnya sudah siap. Sudah 50%. 50%. Tinggal sisi finansial. Finansial ini tidak hanya sisi materi ya, tapi bisa pada sisi-sisi ya mental, pada sisi-sisi pemikiran, keilmuan, pemahaman, dan lain sebagainya. Nah, maka ketika ada orang mengatakan sudah siap nikah, tapi tidak bisa nikah, sudah pingin nikah, tapi nggak mau nikah. Pingin nikah, tapi nggak mau nikah karena belum siap, kata dia. Maka yang harus dia lakukan itu, ya diantaranya yang ditawarkan Rasulullah dalam satu rentetan hadis tadi itu, ya silahkan engkau itu berpuasa. Cuma berpuasanya di sini saya tidak mengartikan secara definisi amaliyah puasa. Oh, saya pikir yang dimaksud puasa itu ya puasa menahan lapar dan dahaga, bukan? Ya, bisa kita katakan seperti itu, tapi untuk anak-anak muda, ini saya ajak memaknai yang lebih luas lagi. Kenapa? Gini soalnya Mas Jil, pernah ada omongan dari anak-anak remaja. Pak Ustadz, kalau memang menahannya itu dengan puasa, lah mohon maaf Pak Ustadz, puasa itu kan mulai subuh sampai maghrib. Lah kita maksiatnya seringnya malam Pak Ustadz. Jadi ya nggak berfungsi puasa ini. Maka saya jawab satu, ya jangan dilihat dari sisi logikanya, tapi sisi berkahnya. Bisa jadi ketika engkau melakukan amaliyah puasa itu, engkau akan mendapatkan lapis-lapis keberkahan dari Allah. Itu yang pertama. Namun yang kedua juga tidak kalah penting, itu makna puasa di situ adalah menahan. Menahan gejolak tentunya syahwat ya, syahwat baik yang makan, maksudnya syahwat yang halal pun ditahan.
apalagi syahwat yang haram, tentunya ditahan. Nah, caranya di sini yang kemudian banyak yang bisa kita lakukan. Cara-cara terkait dengan menahan syahwat kalau memang teman-teman masih belum bisa menikah karena keterbatasan pas-pasan tadi, pas-pasan ilmunya, pengetahuannya, mentalnya dan lain sebagainya. Ayolah teman-teman ditahan sisi syahwatnya. Caranya ya berpuasa. Berpuasa itu ya menahan dengan cara kita memiliki aktivitas yang banyak. Ya kayak teman-teman di PC Al-Irsyad Surabaya ini, masih muda-muda yang di depan saya ini ya, punya aktivitas-aktivitas yang memiliki sisi-sisi kebaikan dan positif sehingga terjauh dari yang buruk-buruk. Jadi saya menawarkan teman-teman, yuk teman-teman berpuasa pada sisi-sisi apa itu menahan segala hal yang bersifat syahwat keharaman dengan memiliki aktivitas-aktivitas yang positif. Karena namanya anak muda nggak bisa diem. Iya betul. Kalau dia diem pasti nanti berimajinasi kemana-mana. Salah satunya itu, Mas Hilal, bahwasanya kita perlunya menahan gejolak syahwat kita kalau memang belum siap. Sambil mempersiapkan aspek finansial, keilmuan, pemahaman dan Ya, sebagainya. tetap step yang lainnya dipenuhi. Usaha-usaha untuk mencoba mencari ya dengan entrepreneur untuk finansial, kemudian dengan mencari pengetahuan untuk memantapkan sisi mentalnya. Tapi jangan lupa juga satu, juga diusahakan mencari pasangannya. Oh iya, itu juga menjadi masalah. Sudah siap finansial, sudah siap biologis, tidak ada partnernya ya nggak bisa apa-apa. Makanya boleh diajukan kepada PC Al-Irsyad Surabaya ya proposal ta'arufnya ya. Bisa insyaallah. Oke, gitu. Baik, itu saya terima kasih banyak, jazakallahu khairan. Mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan kepada kita semua, terutama bagi kaum-kaum seperti saya ini jomblo-jomblo. Mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Untuk bisa menjaga tadi seperti pesan Ustadz Heru dan diberikan kekuatan untuk memenuhi 50% lainnya itu seperti finansial, pengetahuan, pemahaman dan lain sebagainya. Baik, mungkin itu saja. Kita akan berjumpa kembali di kesempatan berikutnya. Tonton terus channel PC Al-Irsyad Al-Islamiyah Surabaya. Jangan lupa klik like, comment, share dan subscribe. Billahi taufiq wal hidayah. Ilal amami banil irsyadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.